Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifa dengan NIM 228101014. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur, fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan juga berpikir kritis. Dan yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isu dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis, kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan juga bermanfaat. Dan yang keempat, yaitu interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini adalah membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen, yaitu A. Pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya yaitu project-based learning dengan topik budaya lokal global. Kemudian analisis video, artikel, unggahan media sosial. Lalu diskusi daring multibudaya dan presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Kemudian B. Penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan, pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, penggunaan multimedia multikultur. C. Inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural, yaitu platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Dan yang D yaitu pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasahnya berupa toleransi, antidiskriminasi, empati, moderasi, dan juga kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Peran guru dan institusi pendidikan. Ada 2 simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, dan membangun ruang aman digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan.
Dan yang kedua yaitu sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu melakukan yang pertama menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, dan mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Tantangan utamanya yaitu dari dokumen beberapa tantangan ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Dan yang keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Yang kelima, yaitu kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespon isu secara sistemik. Rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk pendidikan agama Islam. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL, lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Dan yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata, agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi suatu peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi adalah masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.